Shalom Elohim buat teman-teman semua yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim buat Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim buat Mama Mary, mempelai yang tercantik yang mempesona hati Bapak Yahweh. Shalom Elohim juga buat para bintangnya, para saksi-saksinya, dan para malaikatnya. Shalom, shalom, shalom. Salam bertemu, salam kasih di dalam Tuhan kita, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan sekali lagi saya mengungsikan karya agung yang telah Bapa kerjakan. Dialah gembala agung kita, dialah gembala yang ajaib, yang selalu menuntun kita, yang selalu mendidik kita, membimbing kita lewat roh kebenarannya yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, seperti mana di dalam beberapa waktu ini, di mana apa yang telah dikongsikan melalui Ibu Nelly, yaitu anti saya, dan juga Ibu Moilin, di mana saya ingin mengungsikan kesinambungan apa yang Bapa telah lakukan dan kerjakan dan karyakan di dalam kawanan domba ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya kawanan domba ini bukanlah sebuah nama yang diinspirkan oleh manusia ataupun direkayasakan oleh kami sendiri, tetapi kawanan domba ini telah diberikan nama oleh Bapa Yahweh sendiri, di mana setelah kami mempersiapkan diri kami, berpuasa, berdoa, di mana kami mengalami proses pemurnian, di mana kami mengalami pertobatan, di mana kami mengalami pentahiran, dan kami diuji tes, dimurnikan semurni-murninya, seperti mana di dalam firman Tuhan di Kolose 3 ayat 5 hingga 17. Di sana kami diajar dan kami dimurnikan, membuang segala kedagingan kami, membuang segala kenajisan, segala yang datang daripada dunia ini. Kami telah dipisahkan, kami telah dituntun oleh roh Bapa Yahweh itu sendiri, di mana Bapa Yahweh tidak mau lagi kami berkompromi dengan dunia. Dia telah mempersiapkan kami di dalam ujian pemurnian ini, bertobat sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Nah, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, setelah kami membuat keputusan untuk menolak dan tidak mengambil tanda binatang ini, Bapa Yahweh telah sendiri yang menjadi gembala agung kami, di mana Dialah yang sendiri lewat rohnya menuntun setiap kami. Kami ini adalah manusia yang hina, kami tidak memiliki kepandaian, kami tidak memiliki pendidikan yang khusus di dalam belajar firman Tuhan, tetapi rohnya itu sendiri yang turun memberikan kami hikmat. Dan di sini saya mau mengungsikan kronologi bagaimana roh Bapa Yahweh sendiri turun atas setiap kami pada saat kami dipersiapkan, dimulai pada 28 Februari 2022. Kami memulaikan dengan doa puasa, puji sembah, di mana roh kami, tubuh kami, jiwa kami ditransformkan sepenuhnya, di mana di sana juga Bapa Yahweh membasuh setiap jubah lama kami ini, dia menggantikan dengan jubah yang baru. Kami dipersiapkan dengan mempersiapkan diri sebagai untuk bagaimana untuk membuat persiapan yang rapi sebagai mempelainya Bapa Yahweh. Dan kami bersyukur karena bukan dengan kuatnya gagahnya kami, tetapi di dalam 777 ini, di dalam 21 hari karya Bapa Surgawi sangat luar biasa dia lakukan di dalam hidup kami, di mana Bapa mau kami terus hidup kudus, hidup mengandalkan rohnya itu sendiri, dan dia mau kami sungguh-sungguh hidup di dalam roh dan kebenaran dengan mengalahkan roh-roh dunia ini, merobohkan setiap tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok kedagingan manusia kami, karena dia telah menjanjikan setiap kami, setiap kita khususnya bagi
orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, di mana Bapa Yahweh mau kita, Dia perlengkapkan kita dengan perlengkapan senjatanya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18 sana jelas menyatakan, dan Bapa Yahweh mau setiap kita untuk mentaati firman-Nya serta melakukan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudari di dalam Kristus, bagaimana adanya nama kawanan domba ini? Dan sini saya mau menceritakan bagaimana adanya nama kawanan domba ini. Ini terjadi ketika saya berdoa pada waktu malam, di dalam ketika saya bersekutu dengan Bapa Yahweh. Saat saya berdoa saya disingkapkan sebuah penglihatan di mana Bapa Yahweh memperlihatkan saya sebuah padang yang berumput hijau, dan saya melihat begitu banyak sekali, tidak dapat dihitung, begitu banyak sekali kumpulan domba, kawanan domba yang berlari ke satu tempat di padang hijau itu. Mereka berlari, dan ketika domba-domba ini sedang berlari, dan tiba-tiba saya melihat di mana kawanan domba ini menjadi dua bahagian, maksudnya terserak kepada satu kumpulan kawanan domba. Begitu banyak sekali kawanan domba ini, dan satu lagi kumpulan ini sangat kecil, hanya boleh dihitung dengan jari jemari. Dan ketika saya melihat penglihatan ini, saya berkata kepada Bapak Yahweh, apakah maksud penglihatan ini? Dan Bapa menyatakan kepada saya, anakku, lihatlah, dua kumpulan domba ini adalah sesuai ke yang kamu lihat pada hari-hari ini, di mana pada saat itu sangat hangat sekali ya orang-orang, terutamanya hamba-hamba Tuhan, yang mengambil keputusan untuk ambil tanda itu. Dan Bapak Yahweh katakan, padang rumput hijau itu adalah ladangku. Kamu tahu anakku, domba-domba ini adalah domba-dombaku. Mereka adalah pelayan-pelayanku, mereka adalah hambaku, mereka adalah pendeta pastor yang dipakai luar biasa. Namun mereka telah mengkhianati aku, mereka telah membelakangi aku, mereka lebih memilih dunia berbanding mengikut aku, dan mereka mengizinkan bait mereka, tubuh mereka sebagai bait kudusku, untuk mengambil tanda binatang ini. Lihat anakku, dan ketika saya melihat kawanan domba yang sudah menjadi dua kumpulan ini, lalu saya melihat sosok Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah satu di dalam dia, dengan memakai jubah berwarna putih dan berwarna seperti selendang di sini, berwarna kemerah-merahan merun seperti itu, dan dia memegang tongkat dan gada besi, sambil di tangan kanannya itu dia menggendong seekor domba kecil. Wajah domba kecil itu sangat indah, sangat bercahaya sekali, dan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurnian, penuh dengan kedamaian. Dan wajah domba ini sangat indah sekali ya. Domba kecil ini didukung di pangkuan Bapa Yahweh, dan waktu itu dia sedang dalam posisi sedang duduk. Sepertinya dia duduk di sebuah batu. Dia duduk, dan saya melihat ada beberapa domba yang lain lagi sedang berdiri, sedang memperhatikan Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh sedang mengajarkan sesuatu. Dan jelas sekali di dalam firman Tuhan, di mana Bapa Yahweh ini adalah gembala agung kita. Dia mengajar, dia mendidik dengan gada dia, dengan tongkat dia mengajar dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kerendahan hati, seperti mana pribadi Yesus Kristus mengajar murid-muridnya. Demikian Bapa Yahweh memperlihatkan saya. Dan ketika saya melihat domba yang
sangat comel ini, wajahnya bersinar-sinar dan matanya itu sangat jernih sekali. Dan matanya itu di luar matanya itu sangat berwarna pinky, sangat murni, sangat indah wajah uh, domba ini. Dan yang saya heran, di kepala domba itu ada mahkota, yang domba yang di dalam yang sedang didukung oleh uh, Bapak Yahweh itu sendiri. Dan ketika saya melihat itu, saya sangat merasa bahagia, dan Bapak seperti mengetahui apa yang tersirat di dalam hati saya. Dia katakan, "Anakku, kau tahu siapakah domba ini? Domba ini adalah kamu. Domba ini kalian. Mereka orang-orang yang tidak mengambil tanda itu, hatinya seperti domba ini, yang mentaati, yang sangat lugu, yang sangat lembut, sangat penuh dengan kasih belas kasihan, penuh dengan damai sejahtera, murni. Inilah gambaran dombaku yang aku bimbing, yang aku pelihara, dan yang aku didik. Anakku yang kukasihi, seperti mana pribadi domba yang sedang aku gendong ini adalah kamu, demikian juga kalian kawanan domba yang ada di dalam keluargamu. Dan mulai hari ini aku mau kalian, kumpulan kecil ini, dinamakan kawanan domba 777. Nah, apakah maksudnya ada 777 ini? Nah, saudara-saudari dikasih di dalam Tuhan, ketika kami melewati di dalam, setelah Februari saya mendapat pesan ini, dan Bapak katakan, "Anakku, berdoalah dan berserulah, serukanlah pertobatan bagi orang-orang yang sudah mengambil tanda binatang ini. Berdoalah agar mereka berbalik kepadaku dan kembali kepadaku. Belas kasihanku akan turun atas mereka ini, karena aku sangat mengasihi mereka. Setiap hari kalian harus berdoa dan terus berseru agar mereka yang sudah mengambil tanda ini berbalik kepadaku." Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau di dalam keluarga saya hanya tinggal saya seorang yang tidak mengambil tanda ini, diikuti dengan 2 putra saya. Suami saya, kedua orang tua, dan adik-beradik saya semuanya sudah mengambil tanda binatang ini. Dan saya terus berdoa dan terus berdoa. Akhirnya saya bersyukur di mana pada hari-hari ini, melalui apa yang kita lihat di dalam yang di dalam tim mempelai sahabat tuh, ada salah satu pribadi yang bernama Selin, di mana dia telah memberikan kesaksian dia, bagaimana dia bertobat, bagaimana dia berbalik daripada mengambil tanda itu. Dia berbalik kepada Bapa dan minta belas kasihan, dan pertobatan turun sungguh-sungguh terjadi atas hidupnya, dan dia hari ini bercahaya dan bersinar-sinar. Dan saya sangat diberkati dengan kesaksian yang telah dia berikan, dan kesaksian yang telah diberikan oleh sister cantik ini, Sister Selin, saya telah kongsikan juga kepada adik saya, dan syukur puji Tuhan dia memberikan respon yang positif. Dan saya bersyukur inilah jawaban doa yang telah Bapak perintahkan kepada kami, kawanan domba yang kecil ini, untuk terus berseru, berdoa bagi orang-orang yang sudah mengambil tanda itu. Dan hari ini kita melihat benar, apabila Bapak sudah berfirman, maka semuanya jadi. Apabila kita mentaati apa yang Bapak telah perintahkan kepada setiap kita, maka kita akan melihat sendiri dia yang berkarya, dia yang bekerja. Sudah ada yang sudah mengambil tanda itu, ada sudah yang dimurnikan DNA mereka. Haleluya, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, inilah perkongsian saya bagaimana Bapak itu sendiri memberikan nama kepada kami, kawanan domba, sebagai kumpulan kecilnya. Dan 777 itu melambangkan di mana pada, saya tidak berapa ingat pada hari keberapa di dalam doa atau pujian penyembahan kami itu, ketika pagi saya sedang berdoa, Bapak
menyingkapkan kepada saya di mana maksud 777 itu adalah ketujuh kaki Dian, ketujuh bintang, dan ketujuh roh Bapa Yahweh. Di mana ketujuh kaki Dian itu kita boleh lihat di dalam Wahyu 1, 12, 16, dan 20. Di sana Tuhan bicarakan maksud ketujuh kaki Dian ini adalah lambang bagi pelita emas, kaki pelita emas, kemah ataupun bait suci, di mana Bapa sendiri turun sebagai gembala agung kami, menuntun kami untuk membina bait suci kemahnya, untuk kami bersekutu, di mana setelah tidak mengambil tanda itu kami tidak lagi diperbolehkan untuk masuk ke mana-mana tempat ibadah ataupun gereja jika tidak mengambil vaksinasi ini ataupun tidak mengikut SOP yang ditentukan. Oleh itu, kumpulan kawanan domba ini kami lakukan di rumah saja, yaitu di rumah keluarga, di rumah Tante Nelly saya, sampai pada hari ini bagaimana Tuhan membimbing kami. Dan seterusnya ketujuh bintang ini berbicara tentang 7 jemaat gerejanya, gereja pertama yang telah Bapak firmankan di dalam Wahyu, di mana lambang ini juga berbicara tentang kaki lampu, pelita, ataupun api, ataupun cahaya. Nah, ini jelas mengkonfirmasikan bahwa Tuhan itu adalah terang itu sendiri. Jadi Dia mau setiap kita ini, para domba-dombanya, membangkit, bersinar, bercahaya. Nah, syukur, haleluya, puji Tuhan, di hari-hari ini kita melihat saksi-saksi Allah bersaksi, mereka bercahaya luar biasa, bersinar-sinar, sehingga si ular itu kepanasan. Dan kita juga melihat di mana para bintangnya bersaksi, seperti Henok dan Elia, spirit of Henok and Elijah yang ada di dalam Wita dan Angel, dan juga para saksi-saksinya yang lain, semuanya dipakai. Sungguh luar biasa karena mereka ini sudah ditetapkan, dipilih sebagai para bintangnya Bapa Yahweh, para saksinya Bapa Yahweh, menyampaikan apa yang telah Bapa Yahweh kerjakan di dalam zaman akhir ini. Inilah pelayanan di zaman akhir. Maksudnya kita sudah masuk dalam pengakhiran zaman sudah, penutupan zaman sudah. Jadi marilah kita sama-sama meresponi apa yang sudah Bapa nyatakan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya yang ketujuh roh Allah itu, 7 roh Allah ini menjelaskan bahwa di mana kita boleh lihat di dalam firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 4, 5, Wahyu 5 dan 6, di mana di sana katakan angka 7 adalah angka yang tersempurna. Dan hari ketujuh juga Bapa Yahweh berhenti daripada berkarya, dan kita boleh lihat di mana lambang ketujuh roh Allah ini, yaitu maksudnya ketujuh roh Allah ini 7 tingkat roh yang tertinggi, seperti yang telah dinyatakan oleh mempelainya sendiri mengenai ketujuh roh Allah, seperti mana yang telah disingkapkan juga penglihatan yang telah Ibu Nelly saya dapatkan, yaitu dia melihat ketujuh ekor burung merpati yang berwarna emas dan juga berwarna putih, yang ada bling-bling di sayapnya, ada seperti mutiara ataupun kaca di sekitar sayapnya itu. Dan Bapak Yahweh bukakan kepada saya, anakku, itulah simbol kepada ketujuh rohku, yaitu fungsi ketujuh rohku ini adalah untuk memanggil kalian untuk bangkit bersinar menjadi cahaya. Apa itu bangkit bersinar menjadi cahaya? Yaitu menjadi saksi zaman akhir ini, kata Bapak Yahweh. Bersaksi bagiku, bersaksi menyatakan pekerjaan ilahiku bagi setiap kalian. Dan kemudian Bapak Yahweh lagi nyatakan maksud ketujuh roh yang dia berikan itu, dia memberikan kita roh kebijaksanaan, yaitu pengetahuan. Dia memberikan kita hikmat. Dia menyingkapkan segala sesuatu yang orang dunia katakan
kita ini sepertinya menambah dan mengurangi firman Tuhan. Itu mereka sudah salah untuk mentafsirkannya. Apa yang sudah difirmankan pada hari ini, Bapak Yahweh menyingkapkan kita inti yang terdalam. Tidak hanya cuma kita tahu sebagai dasar, tetapi dia mengorek lebih dalam lagi inti daripada firman-Nya. Bagaimana kita mau merecognize inti firman yang Bapa Yahweh telah firmankan di dalam firman-Nya itu. Tidak hanya sebagai sebuah tulisan, tetapi harus kita tahu bahwa ianya dinyatakan sendiri di dalam alam dimensi supranatural, di dalam apa yang tidak boleh kita fikir, yang kita boleh apa yang kita boleh pikir semua ataupun yang keluar dari hati itu, semua yang dari manusia dimatikan, semuanya lahir daripada message daripada surgawi yang tidak dapat dibukakan kepada mereka yang berakal logika. Semuanya yang Bapak nyatakan, dia berikan kita singkapan ini. Kenapa dia beri kita hikmat kebijaksanaan? Karena firman-Nya itu benar-benar hidup dan menjadi manusia di dalam setiap orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan bagi dia. Dan yang keempat ya, tadi itu roh kebijaksanaan dan roh hikmat, dan yang keempat itu roh yang api yang menyala-nyala, di mana roh kita dipenuhi dengan api roh Tuhan, api surgawi. Dia memenuhi kita dengan kuasa dia memenuhi setiap anak-anaknya itu, kawanan domba itu dipenuhi dengan kemuliaan. Tidak hanya ada pada kawanan domba, tapi semua para mempelainya, para saksi-saksinya yang hari-hari yang meresponi apa yang sudah diajarkan oleh mempelainya, yaitu buffet sendiri. Dan kemudian yang kelima yaitu roh penasihat yang ajaib, yaitu imam besar ya. Dan yang seterusnya semangat keperkasaan, yaitu seperti yang mana yang dialami oleh adik kita Yuyu, di mana dia melihat roda itu berperang. Ini benar saudara-saudariku, di mana setiap kita diberikan spirit untuk berperang. Mengapa kita diberikan satu spirit yang kuat, satu spirit yang semangat? Karena Bapak tidak mau kita hanya tidur. Apabila ketujuh roh sudah datang di dalam diri kita, kita ditransformasikan sepenuhnya. Kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita. Kita akan tampil dan bangkit sebagai laskar-laskar Kristus. Dan seterusnya, yaitu kita diberikan roh yang ketajaman roh, penembusan roh, dan kepekaan roh. Apa itu ketajaman roh dan penembusan roh? Itu sangat penting. Seperti apa yang dialami oleh mempelai dan saudara Aditya itu sendiri. Mereka mengalami penembusan, mereka mengalami ketajaman roh, tingkat roh yang tinggi yang tidak dapat dideskripsikan oleh akal manusia. Itu sangat-sangat di luar dari otak manusia ini, logika manusia. Hanya dapat dimengerti secara supranatural, secara ilahi. Nah, demikianlah apa yang saya mau kongsikan kepada saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, agar kalian mengerti kawanan domba ini adalah bukannya rekayasa manusia, tetapi apa tujuan Bapa Surgawi mau kawanan domba ini ada, yaitu membawa suara kebenaran, pertobatan bagi tidak hanya bangsa di Malaysia ini saja, tetapi Bapak katakan, bangkitlah dan bersaksilah kepada seluruh penjuru bumi ini. Apapun agama, apapun bangsa, sesiapa yang meresponinya, maka mereka akan mengalami keselamatan yang kekal. Hanya ada di dalam Yeshua Hamasyah Elohim. Dialah sesungguhnya Isa Al-Masih, anak Maryam. Kemuliaan hanya bagi Raja kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Shalom, shalom, shalom.